Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu semua dan juga para mahasiswa, juga para pembicara pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di ruang virtual. Kali ini akan mengikuti public lecture Architectural Design Studio 2 atau Studio Desain Arsitektural 2 di semester 6 dengan tema kali ini membawa tema Design from Outside, Site and Master Planning. Yang akan hadir sebagai pembicara adalah Ibu Asisten Profesor Aisyah Zakiyah M. Arch, dan kemudian ada Bapak Associate Profesor Insinyur Fajrianto MT. Jadi Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa sekalian, untuk membuka pertemuan kali ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat dan juga membawa berkah bagi banyak orang. Gitu. Baik, tanpa berlama-lama karena tadi juga sudah agak mundur dari jadwal awal, mari sama-sama kita mendengarkan paparan materi dari Ibu Asisten Profesor Aisyah Zakiyah M. Arch untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih banyak, Bu Lia. Saya punya waktu berapa? 15 menit, Bu? Ya, 15 sampai 20 menit. Iya, boleh. Nanti boleh dicolek kalau terlalu lama. Ini dalam bahasa Indonesia? Bisa bilingual atau dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Yang penting materi paparannya di bahasa Inggris. Iya, ada dalam bahasa Inggris nanti ya, biar imbang begitu ya untuk teman-teman di reguler. Baik, ya, terima kasih. Saya izin untuk share screen ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cukup jelas ya suaranya ya. Saya harus pakai cukup masker. Jelas, Bu. Cukup jelas nih. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Syarifah dari Lab PAP yang sudah memberikan kesempatan ya untuk bisa sebetulnya ini sharing sesuatu gitu ya tentang apa yang mungkin saya pikirkan ya. Jadi dari koordinator Pak Ilya memberikan topik begitu untuk di minggu kedua ini kita berdiskusi terkait design from the outside, set and master planning. Tapi melihat dari kapasitas saya yang bukan orang urban gitu, nanti mungkin Pak Fajri akan cerita lebih banyak. Jadi saya akan bicara lebih fokus nanti di akhir tentang contoh-contoh bagaimana sih simulation based gitu kita melakukan analisis site dan konteks. Kemudian bagaimana dia bisa membantu kita dalam membuat atau mengenerate urban form ataupun building form. Itu yang mungkin akan saya lihat spesifiknya di sini. Jadi beberapa yang akan saya bahas, yang pertama beberapa awalan gitu terkait memahami konteks gitu, understanding the context, kemudian the importance of site and context analysis, apa sih pentingnya kita melakukan ini, dan juga karena seperti yang tadi saya katakan bahwa saya akan melihat ini dari simulation based gitu untuk open form generation, bagaimana kita bisa memanfaatkan simulation tools di tahap awal desain, jadi in early design stage. Biasanya banyak yang menggunakan tool simulasi ini di akhir ya, jadi saat bangunannya sudah terbentuk, sudah selesai, kemudian dilakukan performance simulation untuk menguji apakah bangunannya sudah cukup baik atau tidak. Tapi bagaimana kita juga bisa memanfaatkan alat-alat ini begitu untuk di awal dari desain, di saat kita mulai menciptakan bentuk-bentuk awal atau building mesh, itu yang akan coba saya bahas di sini. Jadi ini tidak akan paparan saya tidak akan berbicara tentang set dan konteks analisis secara details. Pertama bicara masalah konteks gitu ya, ini suatu hal yang sangat penting gitu. Saya pikir teman-teman di semester 6 sudah juga sangat memahami ini. Jadi konteks itu nanti ada banyak gitu ya. Kita bisa melihat dari sesuatu yang tangible dan intangible. Jadi bisa dilihat dari physical atau natural factors dan juga socio-cultural. Jadi konteks tidak hanya sesuatu yang fisikal. Kemudian bicara masalah konteks gitu ya, bahwa bahkan saat kita akan mendesain sesuatu seperti architectural design di bulan pun gitu, kita juga perlu memahami konteks yang ada. Jadi ini salah satu hasil dari kompetisi ya, Moontopia begitu, terkait mendesain self-sufficient moon koloni begitu, dan ini salah satu pemenangnya begitu dengan judul Project Lunar Architecture, dan desain mereka sangat respon konteks gitu. Jadi walaupun mereka
menciptakan arsitekturnya bukan di bumi, konteks itu tetap menjadi suatu hal yang penting untuk direspon di dalam arsitektur. Lalu juga konteks itu akan memberikan kita kesempatan gitu ya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi ini bukan sebuah proyek yang terisolasi, dia akan relate terhadap konteks yang ada di sekitarnya, jadi dia tidak menjadi alien dari konteks atau kondisi sekitar yang ada. Dan juga dengan melihat dari konteks, kita bisa menciptakan dialog antara proyek yang kita ciptakan dengan lingkungan sekitarnya. Lalu set dan konteks analisis ini juga akan sangat penting ya dalam kita untuk menginvestigasi kondisi existing. Jadi kondisi existing itu seperti apa sekarang, apakah sudah baik ataukah buruk atau punya beberapa isu, dan kemudian kita bisa menggunakan itu untuk melihat future development-nya. Jadi proposal desain kita, jadi semacam desain goals yang ingin kita ciptakan untuk kawasan tertentu, itu bisa kita ciptakan setelah kita melakukan set dan konteks analisis. Dan area tercovernya untuk melakukan set dan konteks analisis menurut saya akan sangat beragam ya. Jadi depends on the sensitivity of the site. Jadi bisa saja konteks yang dilihat hanya mungkin satu layer bangunan dari set yang akan dikerjakan, atau bahkan mungkin teman-teman perlu melakukan set dan konteks analisis di skala neighborhood ataupun skala kota begitu untuk hal yang lebih besar dalam rangka penentuan set atau melakukan desain di dalam set tersebut. Jadi area covernya atau delineasinya ini menjadi cukup beragam tergantung dengan proyek atau isu yang kita angkat dan kita kerjakan. Dan kemudian hasilnya akan memberikan kita banyak penjabaran ya terkait opportunities apa yang bisa kita lakukan dan constraint-nya juga. Dari sumber gitu ya, buat dari ada beberapa tipe set dan konteks analisis, mungkin tidak terbatas di dalam list ini ya, tapi ini beberapa di antaranya gitu. Kalau di sini dikelompokkan menjadi 4 tipe, begitu ada culture and community, ada landscape, movement and infrastructure, dan juga build form begitu. Jadi di culture community melihat lokasi, planning, neighborhood structure, socio-economic juga bisa dilihat di sana. Di landscape kita bisa lihat dari topografinya, green and blue infrastructure, ekologi, bahkan juga microclimate, bisa melakukan analisis di sana. Di movement infrastructure bisa melihat dari road hierarchy, accessibility, infrastructure, dan juga transport. Build form bisa melihat dari urban form, history, building scale, dan juga building karakter. Walaupun biasanya yang saya lihat tidak semua analisis ini biasanya perlu digunakan dalam satu proyek. Jadi masing-masing proyek akan punya kekhasan dan nanti dia perlu meng-highlight beberapa tipe begitu ya yang perlu dilakukan dalam analisis dari proyek yang sedang dikerjakan. Jadi tidak berarti bahwa semua proyek harus melakukan semua tipe set dan konteks analisis ini. Biasanya melihat dari isu dan juga goals yang akan dilakukan, kita melakukan seleksi. Kemudian kenapa kita perlu melakukan set dan konteks analisis gitu, terutama di tahap-tahap awal gitu ya, bukan nanti begitu. Walaupun nanti juga penting, tapi kenapa ini juga menjadi penting di awal, karena dengan melakukan set dan konteks analisis kita bisa membuat sebuah proposal desain yang baik gitu dengan banyak kelebihan gitu. Misalkan dengan melakukan set dan konteks analisis sebelum kita melakukan proses desain, maka kita akan punya proposal yang dia bisa menawarkan nilai yang lebih ya. Jadi memperlihatkan aset dan potensial dari site. Kemudian kita juga bisa menciptakan keberlanjutan lingkungan ya saat kita melakukan analisis terhadap climate ataupun juga terhadap kondisi thermal lingkungan semacam itu bisa dilakukan. Kemudian juga bisa memberikan nilai lebih di dalam connectivity jika kita bicara analisis terkait rute, akses, dan juga transport yang ada di dalam sebuah kawasan atau neighborhood. Bisa juga ke arah accessibility ataupun health dan well-being. Jadi kalau health dan well-being di masa COVID bisa bicara masalah keterkumpulan orang atau persebaran akses ataupun juga persebaran polusi udara, itu bisa kita analisis di awal. Sense of place, cost effectiveness, dan juga security itu juga bisa ya memberikan dampak lebih di sana dari dilakukannya set dan konteks analisis.
Kemudian set dan konteks analisis ini juga sangat penting, terutama dalam hal kita untuk menemukan konsep. Ya. Jadi kalau teman-teman biasanya di studio itu setelah membuat isu atau menulis isu yang ada, kemudian kita perlu menciptakan goals gitu, tujuan dan juga konsep-konsep yang akan digunakan untuk achieve ya atau mendapatkan goal yang sudah kita set. Dengan melakukan set dan konteks analisis akan sangat membantu teman-teman untuk menemukan konsep yang tepat dan juga menciptakan proyek yang original, baru dan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya saya akan mendiskusikan gitu terkait simulasi ya untuk penciptaan urban form. Jadi simulasi yang dilakukan di awal tahap perancangan di early design stage. Kenapa ini penting dilakukan gitu? Karena dia akan memberikan kita kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih rasional ya. Jadi informed decision, dan simulasi ini merupakan tools yang cukup akurat gitu ya untuk memperlihatkan kinerja ya dari rancangan yang kita buat sesuai dengan realita. Dan di awal tahap dari perancangan ya, maka teman-teman dapat menggunakan simulasi ini untuk menciptakan design ideas dan juga membuat building mapping. Itu akan sangat membantu di sana sehingga semua goals yang sudah direncanakan dari awal dapat tercapai dari penggunaan bantuan simulation untuk melakukan set dan konteks analisis. Penggunaan alat simulasi begitu untuk menciptakan decision dalam sebuah perencanaan juga dapat membantu begitu ya kita untuk memprediksi outcome atau luaran dari intervensi yang kita lakukan terhadap sebuah area. Jadi kita melakukan desain, memberikan intervensi terhadap kawasan tersebut, kemudian outcome-nya seperti apa. Atau jika kita memiliki sekian skenario atau alternatif, ya biasanya teman-teman punya alternatif desain di dalam studio, maka kita bisa melihat prediksi dari outcome yang diberikan oleh masing-masing alternatif. Jadi ada istilahnya simulation based design, jadi desain yang didasarkan pada simulasi untuk memperoleh desain tersebut, ya bukan dari kontrol dari arsiteknya, tapi simulasi ini membantu memberikan direction terhadap arsitek untuk membuat decision di dalam pembuatan building form. Yang kemudian nanti ini bisa berlanjut terhadap optimization. Jika kita punya sekian banyak variasi alternatif, kemudian kita memilih yang terbaik, dinamakan sebagai optimization. Kemudian bahkan juga untuk teman-teman yang tertarik nanti bisa menggunakan pendekatan generative design, di mana kita menggunakan bantuan parameter yang sudah di-set untuk menghasilkan desain yang paling optimum. Arahnya bisa ke sana. Set dan konteks analisis gitu. Mungkin teman-teman sudah biasa melihat diagram-diagram ini yang sangat sering digunakan di dalam architectural project untuk menunjukkan set dan analisis di awal gitu ya, terkait set yang sudah dipilih. Tapi saya sendiri melihat bahwa some of it atau all of it ya, walaupun ini adalah sesuatu yang tepat dan benar, ada beberapa hal yang menurut saya kurang cukup ya, atau tidak cukup ya. Misalkan kalau teman-teman biasanya memaparkan set dan konteks analisis hanya dengan diagram ada matahari dari timur ke barat lalu diberi arcs gitu ya, yang ya betul itu betul, pergerakan matahari memang seperti itu, tapi dia tidak bisa memberikan kita gambaran atau info yang lebih lengkap lagi, atau menggambarkan windrows. Windrows sangat tepat digambarkan gitu ya. Kita bisa membaca data, tapi bahwa kemudian pergerakan angin dalam sebuah konteks perkotaan dengan bangunan yang padat itu sudah akan sangat berbeda flow-nya dengan windrows yang digambarkan. Jadi kalau di sebelah kiri ini ada windrows yang bisa menggambarkan kecepatan angin dan juga arah-arah angin yang menuju di area tersebut, tapi dia tidak bisa sebetulnya menunjukkan realitanya angin itu bertiup seperti apa, khususnya di area yang sudah padat. Sehingga tentunya pendekatan-pendekatan seperti analisis menggunakan simulasi CFD itu akan lebih bisa memperlihatkan realita dari analisis set dan konteks yang kita miliki.
Begitu juga dengan akses gitu ya, atau radiasi ya. Jadi kalau radiasi ini dengan biasanya ada yang dengan sun chart atau radiation loss seperti ini juga belum bisa menggambarkan secara utuh sebetulnya apa data yang bisa kita tarik dan bisa kita jadikan acuan untuk membuat decision kita. Ini data yang benar, cuma kalau saya argue that it's not enough atau tidak cukup detail untuk memberikan kita direction terhadap desain-desain yang kita buat. Ada beberapa mungkin yang akan saya berikan contoh gitu ya dalam membuat decision melihat dari set dan konteks analisis tapi dengan bantuan simulation tools. Ini satu contoh begitu dalam membuat set selection. Jadi ini bukan pembuatan building form tapi penentuan set ya, penentuan set. Jadi ada satu area di gambar sebelah kiri before itu dia walk score-nya sangat kecil, artinya walkability-nya rendah, kemudian dilakukan analisis untuk mencari new site untuk amenities di sana, di mana diharapkan pemilihan set yang terarah dan terukur itu akan meningkatkan walkability dari kawasan ini. Ya. Jadi yang kedua setelah kemudian dipilih, dilakukan simulasi, untuk walkability-nya, walk score-nya naik gitu ya, cukup signifikan menjadi 85. Itu hal yang bisa kita lakukan. Jadi site itu bisa kita pilih dengan berbagai asumsi atau goals yang kita miliki di dalam project yang kita angkat. Misalkan kita ingin meningkatkan walkability dari sebuah kawasan untuk memudahkan orang untuk akses fasilitas atau amenities dengan berjalan kaki. Itu kita bisa lakukan dan hal-hal semacam ini mulai dari pemilihan site-nya, jadi mulai dari site selection. Kemudian ini di contoh yang kedua, di sini ada desain dia menggunakan CFD simulation ya, jadi dia mensimulasikan aliran udara begitu untuk melihat kecepatan angin di titik-titik tertentu. Artinya kan kalau kita ingin di Indonesia, terutama untuk kawasan tropis begitu, kita harapkan angin itu cukup cepat ya bergeraknya, walaupun tidak sangat cepat, tapi kalau dia punya kecepatan tertentu maka dia akan membuat ventilasi alami itu bekerja dengan baik, jadi lingkungannya menjadi lebih dingin, lebih nyaman untuk penduduknya. Dan di sini dilakukan simulasi terhadap existing kampung ya, kampung padat, dan kemudian dilakukan juga analisis terhadap proposed building mass untuk tipologi kampung yang baru, gitu, sehingga bisa dibandingkan antara desain existing dan juga desain yang ditawarkan. Dari sini kita bisa mendapatkan arahan ya terkait building mass yang cocok untuk digunakan sesuai dengan konsep yang kita angkat. Misalkan kalau di sini pembuatan urban void gitu untuk meningkatkan natural ventilation. Ada juga yang bermain-main dengan urban form gitu untuk urban typology untuk meningkatkan performance dari bangunan-bangunan yang ada di sana. Misalkan untuk melihat outdoor comfort, kenyamanan di luar ruang, daylight, energy efficiency, bisa juga terkait view dari masing-masing bangunan dan juga akses ke taman dan juga transit yang ada di sana. Dan dengan melakukan analisis di awal seperti ini, kita bisa langsung mengetahui nilai dari performance untuk masing-masing alternatif yang akan kita generate. Bisa juga kita lakukan ini untuk building mass yang sedang kita desain. Jadi kita misalkan memiliki lebih dari satu alternatif untuk building mass, dan kita punya goals bahwa kita ingin maksimalkan daylight masuk ke dalam bangunan yang kita desain, maka kita bisa melakukan simulasi tersebut sehingga pemilihan building mass-nya akan sangat terukur bahkan sebelum kita melakukan pendetailan terhadap desain arsitektural yang kita miliki. Bisa juga ini kita gunakan untuk analisis terkait social activity ya, untuk activating public space di sebuah public housing gitu, di mana kita bisa menganalisis aktivitas yang prediksi dari aktivitas yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menghuni kawasan tersebut, kemudian visibility area publik,
dan juga accessibility-nya untuk menjamin bahwa saat kita mendesain sebuah public housing dengan beberapa public space di sana, public space itu akan betul-betul teraktivasi oleh penghuninya, tidak menjadi public space yang terkesan jauh dari penghuninya, sulit diakses atau bahkan mungkin akan jarang dimanfaatkan. Jadi ini untuk menjamin bahwa public space yang kita desain akan lebih sering termanfaatkan oleh penghuninya dengan cara mempermudah akses dan juga mempermudah visibility menuju public space tersebut. Kemudian juga secara thermal baik di berbagai musim yang ada, dia cukup nyaman untuk digunakan untuk beraktivitas di area outdoor. Kita juga bisa menggunakan ini untuk menilai gitu area-area yang dia memiliki penetrasi dialek yang cukup maksimal ya untuk kebutuhan tertentu. Misalkan ada yang bermain-main dengan urban agriculture atau green open space, kita bisa menggunakan simulasi seperti ini untuk melihat konteks pemilihan site dan juga pemilihan building mesh yang akan kita gunakan di dalam desain kita. Karena tentunya kalau kita ingin membuat sebuah area untuk beraktivitas, maka area tersebut harus nyaman agar dia bisa dimanfaatkan oleh para penghuninya untuk penggunaan kawasan tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat dampak-dampak dari desain yang kita miliki terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi misalkan bagaimana desain yang kita munculkan di dalam sebuah kawasan itu mempengaruhi dialect availability dalam sebuah jalan gitu ya. Karena kalau kita tidak mendesain secara baik, maka mungkin bangunan kita akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Misalkan memberikan dampak negatif terhadap jalur jalan yang ada di sana. Memberikan contohnya kalau dalam kasus ini studi tentang overshadowing ya. Jadi bagaimana bangunan itu memberikan overshadow terhadap jalan umum di depannya, karena overshadow itu akan mempengaruhi urban mobility, urban comfort dan juga mobility dari orang-orang yang ada di jalan tersebut. Bisa juga kita bicara masalah thermal comfort di area luar ya. Jadi saat kita mau mendesain sebuah kompleks bangunan, kita bisa pertimbangkan beberapa alternatif ya. Kalau di contoh ini beberapa alternatif dimunculkan untuk mengembangkan sebuah kawasan dan evaluasi terkait outdoor thermal comfort-nya. Jadi bukan indoor tapi outdoor thermal comfort dan dicari alternatif mana yang terbaik dalam hal dia menciptakan kenyamanan thermal di area luar ya dari sekitar bangunan ini. Dan pembuatan building mesh serta penentuan arrangement building yang ada di sini akan sangat didasarkan dengan simulasi dengan melihat konteks sekitar yang ada. Jadi bangunan sekitar dimasukkan di dalam proses analisis dan simulasinya. Kita juga bisa melihat misalkan terkait dengan memaksimalkan visual akses ya dari bangunan yang kita desain, bagaimana saat kita mendesain sebuah bangunan ini tidak akan menutupi akses dari bangunan lain yang ada di sekitar sana kepada view-view tertentu, dan itu bisa mempengaruhi kita untuk keputusan bagaimana kita menciptakan desain baru yang ada di lingkungan tersebut. Jadi kalau ini misalkan kalau dia masif, dia akan memberikan halangan untuk visual akses dari gedung-gedung yang ada di belakangnya. Namun dengan intervensi dibuat lubang dan lain sebagainya, ternyata visual akses dari gedung yang ada di belakangnya menjadi lebih meningkat, dan itu memberikan dampak positif. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik juga bisa bermain-main dengan generative design, di mana bisa melakukan parameter ya dengan simulasi yang sama, tapi ini akan membantu kita dalam hal optimasi dari desain yang kita ciptakan. Jadi kita menggunakan bantuan komputer dengan analisis set tersebut untuk menciptakan desain yang paling optimal sesuai dengan goals yang ingin kita raih. Jadi misalnya kalau di sini ada untuk simulasi angin dan juga simulasi cahaya matahari gitu, untuk bagaimana dia bisa maksimal, misalkan mau memaksimalkan daylight masuk ke dalam bangunan atau mengurangi angin-angin kencang ke dalam area ini.
itu bisa dilakukan gitu dengan generative design. Jadi intinya kalau generative design itu kita men-set parameter di mana dan kita juga menentukan optimisasinya. Jadi misalkan untuk memaksimalkan penetrasi daylight atau misalkan meminimalisasi konsumsi energi dalam bangunan itu kita set sehingga nanti komputer akan membantu kita untuk mengenerate desain yang terbaik. Biasanya dia akan punya sekian banyak iterasi yang kemudian bisa kita pilih iteration yang terbaik untuk pembuatan building form di dalam desain kita, dan tentunya akan melibatkan pemasukan input dari data set dan konteks yang ada di sekitar. Kira-kira seperti itu materi dari saya. Saya akan sangat membuka diskusi gitu dari teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen lainnya terkait topik ini begitu ya. Terima kasih Bu Syarifah, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Menarik sekali paparan dari Bu Aisyah ya. Jadi kita mendapatkan gambaran dari banyak hal atau banyak tools yang software tools yang bisa kita gunakan untuk memprediksi begitu ya kondisi site ketika bangunan kita sudah akan didirikan begitu ya, atau bukan sebelum itu. Jadi pada saat Anda sekarang sedang mencari problem statement ya, kan sekarang sedang di tahap problem statement, mencari site, problem statement dan lain sebagainya, Anda bisa gunakan terlebih dahulu cara-cara yang telah disampaikan Bu Aisyah tadi, konteks site-nya dan ada dasar parameternya ya Bu, yang paling penting ya. Jadi tidak boleh berdasarkan statement pribadi gitu ya. Ya, betul. Terima kasih Bu Aisyah. Baik, mahasiswa sekalian, kami mengundang para mahasiswa untuk mencatatkan pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan nanti pada saat sesi diskusi. Mungkin bisa sambil kita berdiskusi membahas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Aisyah nih. Saya mencoba untuk menjembatani ini ya, bahasan tentang site planning yang bisa dibantu oleh software, oleh simulasi begitu ya, dan juga hal-hal yang lebih luas gitu ya, yang sifatnya master planning. Jadi mudah-mudahan mahasiswa sekalian bisa aware terhadap kedua hal tersebut dalam ranah makro maupun meso begitu ya kira-kira, sehingga nanti pada saat Anda mendesain untuk bangunan Anda sendiri, Anda bisa lebih yakin terhadap pilihan desainnya. Mungkin termasuk Anda pasti nanti akan punya data existing begitu ya, data bangunan existing dan juga kawasan existing, GSB misalnya, KDB, KLP dan lain sebagainya. FAR tadi yang sudah disampaikan Bu Aisyah juga ya, ada satu riset yang membahas tentang itu ya. Dan itu silakan Anda nanti koleksi dan kemudian apa istilahnya ya, melangkah berdasarkan hasil simulasi, gitu kira-kira. Bu Lia. Ya silakan Pak Wi. Ini mungkin bisa dijelaskan softwarenya itu apa. Iya boleh. Baik, terima kasih Pak Wing. Pilihannya banyak sekali sebenarnya. Iya makanya itu kan tadi pilihannya sangat banyak ya untuk yang simulasi, yang terutama yang kaitannya dengan komposisi massa tadi itu loh ya. Betul. Bu Lia, Bu ya menunjukkan. Aku jadi lali. Nama kita memang suka ketukar-tukar. Iya, suka ketukar. Syarifah dan Aisyah tuh 11-12 ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Wing. Coba Bu Aisyah, monggo silakan. Mungkin bisa. Apa variasi software? Betul. Maaf tadi saya mungkin tidak secara detail nangkep gitu. Jadi kan itu kan yang ditunjukkan kan hasilnya ya. Betul. Ya, jadi karena saya mau memperlihatkan, sebenarnya memang saya tidak terlalu mendalam untuk memperlihatkan masing-masing contoh karena saya ingin memperlihatkan variasinya bahwa teman-teman itu bisa melakukan simulasi itu pada sangat banyak hal, terutama di tahap awal mendesain ini. Kalau nanti ada yang mau mempelajari tipe apa software, sebenarnya bisa diskusi di sini juga, begitu tergantung dari isu yang diangkat dan juga goals yang ingin dicapai di dalam desain. Itu dari situ dulu kita diungkapkan, baru kita bisa menyarankan tipe software yang bisa digunakan. Untuk nanti software-softwarenya, insya Allah di Google Classroom yang dikelola Bu Lia, di Lab PAP itu sudah sangat banyak software di sana, bisa di-download tergantung tipenya. Tapi tergantung ininya Pak Wing, jadi problem dan goals yang akan dituju. Jadi misalkan kalau kita mau melihat aspek walkability gitu, Bu Lia di apa namanya itu di Classroom ada software seperti UMI gitu ya Bu Lia.
Nanti Bu Lia lebih paham Iya. nih referensi software karena ada yang advance, ada yang simple begitu. Jadi nanti kita ada software untuk menilai vocabulary. Salah satunya UMI itu bisa, apalagi Bu Lia selain UMI vocabulary. Kalau mau melihat Rhinoceros juga bisa ya, Rhinoceros, kemudian nanti pakai extension yang elk itu juga bisa. Ya, harus melihat pluginnya ya. Kemudian kalau kan kita tiga aspek tadi itu ya vocabulary, kemudian soal apa namanya penghawaan dan pencahayaan itu kan nggak bisa dihindari. Tiga itu kan core-nya atau itu sebetulnya. Kalau yang lain-lain kan ya tergantung situasi gitu. Kalau untuk penghawaan kalau misalkan seperti thermal begitu ya, terkait thermal comfort untuk di area outdoor, karena kalau melihat pendekatannya secara urban, di Classroom Web PAP ada software NVMat yang LED itu bisa dipakai walaupun untuk skala kecil ya. Kalau nggak salah 50x50 pixel, tapi menurut saya itu cukup valid untuk dipakai, atau nanti bisa pakai yang sifatnya di dalam Grasshopper itu ada Ladybug, kemudian software lain untuk thermal. Sebetulnya ada beberapa yang embed seperti di dalam SketchUp plugin itu ya, ataupun kalau hanya bermain shadow, sun study itu sebetulnya software semacam ArchiCAD itu sudah bisa. Jadi kalau kita mau mendesain gitu, dan kita kalau bicara masalah panas kan memang harus ada software yang menghitung radiasinya. Tapi kalau kita hanya bicara masalah apakah area tersebut terpapar oleh matahari atau tidak, itu kita bisa melakukan sun study secara sederhana menggunakan SketchUp ataupun ArchiCAD. Sudah ada fiturnya secara langsung di dalamnya, Pak Wing, dan itu kita juga bisa setting lokasi. Jadi betul-betul sesuai dengan kondisi matahari di titik tertentu gitu, karena kita settingnya berdasarkan menggunakan namanya longitude latitude gitu ya, titik ya, longitude dan latitude-nya itu sesuai tepat gitu. Apalagi untuk atau form yang paling sederhana, kalau misalkan ada yang mau mensimulasikan angin atau natural ventilation, yang paling sederhana ada flow design. Kalau di dalam Grasshopper ada Dragonfly. Ya, Dragonfly di konteks kota ya, Bu ya. Ya, mendeteksi. Butterfly. Ya, ada butterfly. Populasi bangunan terdeteksi ya dengan ketinggiannya segala macam yang ada di sekitarnya. Iya, kalau kita bermainnya di software 3D, maka building form di dalam konteks neighborhood ataupun kota beserta ketinggiannya itu bisa digambarkan. Memang biasanya untuk simulasi di kawasan neighborhood atau kota, LOD-nya kecil ya. Kalau bicara masalah LOD, itu hanya sekitar 100-150 bermainnya di sana. Artinya cuma jadi kotak-kotak begitu, Pak Wing, penggambarannya. Mungkin Pak Wing bisa ceritakan ada kasus-kasus apa yang di dalam kelas gitu, Pak Wing, agar bisa kita diskusikan mungkin software yang cocok. Ini kan baru mulai. Iya sih, memang ini kan baru curah ide. Betul. Teman-teman ini kan masih mencari yang bisa merespon testament of the future. Desainnya bisa macam-macam ini. Betul. Ya, mungkin minggu ini baru bisa terlihat. Sebenarnya pilihannya banyak sekali. Yang paling penting adalah mahasiswa menemukan parameternya terlebih dahulu, dan parameternya itu turunnya dari permasalahan apa yang kira-kira mereka sebagai masalah atau mahasiswa sekalian anggap sebagai masalah gitu, karena masalah pasti akan ada A sampai Z begitu ya kira-kira. Kemudian tinggal yang akan dipilih, yang akan dioptimasikan yang mana, itu adalah keleluasaan hak prerogatif dari Anda sebagai arsiteknya, begitu kira-kira. Ini ada pertanyaan dari Pak Galih. Terima kasih. Deg-degan nih. Expert yang tanya soalnya. Expert yang tanya nih Pak Galih nih. Terima kasih presentasinya Bu ya. Kira-kira adakah arahan batasan untuk jumlah teori atau restriksi dalam generatif algorithm yang bisa dipakai oleh mahasiswa? Karena semakin banyak teori bisa jadi semakin banyak parameter yang berkekurangan. Ini maksudnya apa?
ini ya multi objektif begitu ya Pak Gali? Multi parameter ya. Kalau saya pribadi untuk mahasiswa yang single objektif menurut saya lebih mudah ya untuk diceritakan daripada multi objective optimization. Jadi kalau misalkan buat teman-teman mungkin yang belum biasa bermain dengan generative design, ada yang namanya semacam single, saya bilangnya apa ya, single objektif dan multi objektif. Jadi kalau single objektif kita melihat goals-nya itu satu, misalkan meningkatkan apa? meningkatkan memaksimalkan daylight penetration di dalam sebuah bangunan. Ya, itu kan jadi memaksimalkan penetrasi cahaya matahari gitu ya, agar ruangan menjadi terang misalkan. Itu single. Tapi kalau misalkan menggunakan multi objektif itu jadi ada dua tujuan atau sudah ada Pak Fajri. Dan itu menjadi lebih rumit kalau saya single objektif sih Pak Gali. Nggak tahu silakan Pak Gali, ada diskusinya. Nah ini Pak Gali diundang Pak Gali. Mungkin sharing Pak Gali. Saya mungkin ini aja sih, sebetulnya matur nuwun Bu ya tadi atas presentasinya nggih. Ya ini cepet aja sih. Tapi sepertinya memang yang perlu di mahasiswa pahami dulu mungkin adalah ini teman-teman mau ngambil teori apa gitu. Sehingga definisi problemnya juga clear dulu gitu. Kalau misalnya tidak belum clear apa yang mau di-achieve, tadi saya setuju yang sampaikan Bu Yayah ya gitu. Kalau nggak clear bisa jadi nanti saling bertentangan gitu. Ya saya juga masih belajar sih. Matur nuwun tadi juga beberapa poin-poin ini saya juga belum pernah nyoba. Kalau yang tadi misalkan butterfly dan sebagainya itu saya belum pernah gitu. Ya semoga nanti bisa adalah yang bisa sama-sama sparring partner begitu untuk kelanjutan. Nggih, matur nuwun Bu Yayah, Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Gali. Sekedar tips untuk para mahasiswa mungkin bisa ini ya Bu Yayah, bisa main-main ke grasshopper3d.com atau ke Food for Rhino gitu. Jadi tahu parameter-parameter apa yang sering digunakan oleh pengguna rhinoceros. Kemudian kalau misalnya mau cari forum yang lain, kira-kira seperti apa juga nanti bisa apa istilahnya ya, gabung ke dalam suatu forum gitu ya. Jadi ketahuan apa saja sih yang digunakan oleh arsitek lain atau akademisi arsitektur lain gitu kira-kira. Matur nuwun Bu Aisyah. Ya. Jurnal-jurnal yang jurnal apa proceeding SIM IUD itu yang biasa Bu Syarifah share itu ya, silahkan bisa baca-baca di sana. Sangat inspiratif. SIM IUD dan sekarang mereka gabung ke ini ya, QMINCAD. CUMINCAD.org. Itu di situ kumpul semua paper-paper yang membahas tentang simulasi dan juga bisa jadi parametrisasi, generative design dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Aisyah, Pak Gali dan juga tadi Pak Wing untuk pemantik diskusinya. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita nanti bisa mahasiswa sekalian bisa mendapatkan insight begitu ya, gambaran dan juga ide-ide menarik, pantikan diskusi dan yang nanti akan dibawa ke kelas masing-masing begitu tentang bagaimana lingkup di sekitar site dan juga di sekitar bangunan itu sebelum ada bangunan Anda itu sudah mempunyai kemauan dalam tanda kutip sendiri gitu. Jadi mungkin berangkat dari situ. Barangkali kalau Pak Fajri memang ada hambatan, mungkin bisa kita serahkan. Terpaksanya begitu ya? Ya, karena boleh sepertinya. Awal tadi kan ada masalah ya? Ya, memang sepertinya seperti itu Pak Ilya. Tampaknya setelah ini kita akan langsung bergabung di kelas paralel, begitu nggih Pak Ilya? Mohon izinnya. Baik, terima kasih. Baik, jadi mahasiswa sekalian dan juga Bapak Ibu pengampu Architectural Design Studio kedua, kali ini kita mungkin akan langsung kembali ke kelas paralel masing-masing, gitu ya. Dan Pak Fajri nanti akan menyampaikan materinya secara susulan, mungkin akan asinkronik, kami rekam secara asinkronik, begitu, dan akan kami unggah ke YouTube Department of Architecture Universitas Islam Indonesia, gitu. Kami akan informasikan kepada semua mahasiswa setelah video tersebut terunggah, gitu. Baik. Untuk efektivitas waktu, maka saya akan sangat mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk langsung membuka
Zoom masing-masing, Zoom kelas masing-masing, dan menginformasikannya kepada para mahasiswa di kelas masing-masing. Baik, selamat berproses untuk hari ini. Mudah-mudahan pemantik diskusi dan juga insight dari Bu Aisyah Zakiyah yang tadi sangat menarik sekali paparannya, itu bisa menggugah Anda semua dalam menentukan permasalahan desain dan kemudian lanjut gitu ya, proceed ke hal-hal yang lebih mengerucut lagi ke desain Anda gitu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemateri dan juga seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan juga para mahasiswa yang telah sabar menunggu ya. Silahkan kita berproses di kelas masing-masing. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Terima kasih banyak Bu Lia, Bapak Ibu. Terima kasih.